Sip. Dari mana, Bos? Dari olahraga dong. Nggak takut nih lagi corona? Ya, work from home. Covid hari ke-14. Walaupun kita harus di rumah aja, tapi olahraga di jam 10 sampai jam 11 masih oke lah. Orang bilang Covid juga akan mati karena sinar ultraviolet. Jadi matahari sinar ultraviolet. Tapi tetap jaga social distance ya, rekan-rekan peternak. Jarak antara manusia ke manusia. Hati-hati tangan kotor, jangan pegang hidung atau kucek-kucek mata. Cuci tangan dulu, baru mau makan, mau minum. Ya, kita mau ngapain? Ini dong Pak, kasih tahu kalau misal ke kandang apa yang perlu kita bawa. Oke, nanti tak tunjukin ya toolboxku ya. Syarat-syarat standar kalau untuk expert masuk ke kandang biar bisa ngecek-ngecek. Jangan ke kandang pakai apa? Nggak bekal alat karena nanti pandangannya subjektif. Bagus dibilang jelek, jelek dibilang bagus. Bagusnya kita bawa alat sehingga punya data, kita bisa diskusi sama expert-expert yang lebih ahli. Oke, bentar ya. Yuk, masuk dulu. Ini saya coba untuk alat-alat yang murah, yang mudah dicari di pasaran. Jadi bisa dapat dari toko online. Saya tidak bisa sebut tokonya, titit. Cari aja di toko online, nanti namanya saya kasih tahu. Jadi kita mulai dari yang paling kiri ya. Yang paling kiri biasanya saya bawa nih, oh ini obat. Dengarkan suara botolnya. Saya nggak bisa tunjukkan karena nanti dibilang iklan. Antibiotik standar, vitamin B kompleks, multivitamin, terus antibiotik amoxicillin, ada juga endrofloxacin untuk diare atau ceftiofur, tiamulin juga boleh. Oke, kita mulai dari sini. Ini mikroskop. Biasanya saya gunakan untuk cek kualitas air dan cek feces. Kita mau tahu di feces saja telur cacing tidak, di fesesnya ada banyak bakteri, tidak ada bakteri-bakteri tertentu tidak yang bikin piglet diare, kita bisa lihat pakai ini. Terus air minumnya juga kita lihat ada protozoa, bakteri, kita bisa lihat pakai ini. Terus berikutnya ini termometer, kita biasanya celupkan di air untuk tahu suhu air minumnya berapa. Beberapa peternak terkadang lupa tangki air minumnya ditaruh di luar bangunan, sehingga dari pagi jam 10 sampai sore hari kena sinar matahari, jadi air minumnya suhunya panas. Itu yang bikin induk tidak mau minum. Kenapa? Airnya panas. Makanya perlu dicek tangki air minumnya supaya dikasih atap supaya tidak terlalu panas. Ini termometer lodger. Namanya termometer lodger, bisa dapat di toko online. Saya mau kontrol suhu di kandang, tapi saya nggak perlu tungguin. Saya bisa tinggalkan sampai 7 hari. Saya bisa tahu suhunya dari pagi sampai ketemu pagi lagi 24 jam. Setiap 1 menit sekali dia update suhu, bisa diatur di laptop. Terus ini namanya anemometer. Ini perlu khususnya untuk kandang close house, tapi kandang terbuka juga perlu untuk kontrol ada angin atau tidak. Kandang yang tidak ada angin pasti amoniaknya tinggi. Amoniak tinggi pasti sakit pernafasannya akan meningkat. Jadi perlu dikontrol untuk kecepatan anginnya, jangan sampai banyak blok sehingga tidak ada angin, sehingga oksigennya nggak bertukar, jadi udaranya kotor di kandang. Terus kita ke ini dulu ya. Ini biasanya untuk direct kontrol suhu dan kelembaban ketika kita masuk ke kandang. Biasanya kita taruh di tengah-tengah setiap kandang. Tempat beranak satu, tempat sapihan satu, tempat finisher satu, sehingga anak buah bisa kontrol kapan mau siram babi, kapan mau cooling, kapan mau tutup tirai ketika tempat beranak kedinginan. Jadi kontrolnya pakai ini. Ada juga ini manual, zaman dulu punya. Saya koleksi yang murah-murah, penting bisa bermanfaat, ngasih data. Ini juga untuk kelembaban. Terus nah, ini Altec support. Ini namanya pH meter. Altec punya produk namanya Acid Pack, dijual sama IMA distributor. 4 dalam 1, yaitu probiotik, terus enzim,
Terus acidifier nih, yang penting acidifier untuk jaga pH-nya tetap rendah, dan electrolyte 4 dalam 1. Nanti cek pH-nya pakai ini, pH meter. Kita juga bisa cek kualitas air minum pH-nya ini. Harapannya pH-nya asam ya, di bawah 7, supaya bakteri-bakteri yang baik yang tumbuh di pH asam. Ini TDS meter, gunanya untuk mengukur padatan yang ada di air, endapan yang ada di air, atau partikel-partikel yang ada di air. Jadi kita mau ukurnya pakai ini. Semakin banyak ini, jadi semakin banyak kontaminasi logam beratnya, atau semakin banyak kontaminasi dari padatannya. Jadi perlu dikontrol, jangan sampai airnya kotor. Makanya materi saya air minum ada tentang bak untuk endapan. Dikasih klorin, diendapin, baru hasil endapannya kita pakai untuk air minum. Nah, ini produknya namanya Acid Pack Volway, bedanya cair dicampur 2 ml per liter. Kita kontrol pH-nya 4,2 sampai 4,6. Nah, ini jangka sorong sih kalau bahasanya saya. Kalau bahasa Inggrisnya digital caliper. Digital caliper ini kebetulan saya juga lagi trial di Layer. Ini untuk mengukur tebal kerabangan telur, karena kita jual Altek, jual mineral organik. Kita bisa ukur dengan mineral organik, jadinya kerabang telurnya lebih baik atau tidak. Kalau rekan-rekan penasaran, hubungi saya, kita bisa lakukan trial di kandang Bapak Ibu. Selanjutnya hitungan. Jadi kalau untuk ngitung babi biasanya pakai ini. Jadi ini perlu, kalau owner harus hitung babi. Jangan dipercaya sama mandor bilang babinya 200, 300, 400. Cek setiap bulan, cek, hitung. Kalau enggak, siap-siap Anda ditipu, dibohongi. Ini untuk membunuh. Membunuh siapa? Membunuh biasanya yang ada kejadian banyak mati. Kita lakukan nekropsi, tapi kita bisa nekropsi standar lah untuk memberi informasi. Kita lihat kondisi ususnya, kita lihat kondisi paru-parunya, kita lihat kondisi livernya, kita lihat kondisi splennya, kita lihat kondisi limfonya atau kelenjar getah beningnya. Kita cek pakai ini. Oke, nah ini yang lagi rame nih di musim-musim corona nih, COVID-19. Ini sebelum wabah COVID saya sudah punya. Gunanya untuk apa? Untuk cek babi. Kebetulan kita juga baru wabah ASF. Kita cek suhunya pakai ini. Ini yang digital. Ini seperti ini pakainya. Nah, di dahinya ditembak. Nah, yang manual ada ini. Ini dimasukkan ke anus sampai bunyi titit sampai lock. Baru kita cek suhunya berapa. Itu dimiringkan ya supaya kena dinding, jangan di tengah-tengah, nanti itu dia ngukur suhu kotoran, suhu feses. Jadi harus kena dindingnya supaya kita tahu suhu tubuh ternaknya berapa. Ini meteran, biasanya kita mau ngukur ukuran kandang atau kita mau ngukur lingkar dada ternak. Kalau ada rumusnya bisa konversi ke estimasi berat badan. Ini senter, biasanya kalau investigasi atau visit kandang pada malam hari. Terkadang kita perlu cek untuk malam hari, memastikan bahwa malam hari piglet itu kedinginan atau tidak. Atau malam hari itu kan posisi dingin, banyak baby grower yang batuk atau tidak, itu kita ceknya malam hari. Terus ini tadi udah bawa obat, jadi ini suntikannya, jarumnya ukurannya menyesuaikan. Nanti ada satu materi dari saya untuk teknik penyuntikan dan identifikasi penyakit ringan secara umum yang sering terjadi di babi. Ini timbangan digital. Biasanya kita untuk nimbang-nimbang premik kan gram-graman kecil-kecil, kita timbang pakai ini sebelum dicampur ke pakan 1 kuintal atau 1 ton. Jadi ini biasanya untuk label. Jadi lakban sama spidol kita itu perlu labeling. Ini multi ini namanya pisau, ada lakban nih. Ini emergency case, kita bisa pakai. Ya, dari saya sih itu kalau kunjungan ke kandang. Nanti ada lagi tentang ini tebal lemak, tapi posisinya sekarang lagi dipesan, itu harus datang dari Cina. Jadi itu tebal lemak kita bisa ukur untuk materi saya, body conditioning score, atau kita mengukur yang mau dipanen lemaknya tebalnya seberapa untuk evaluasi pemberian pakan atau evaluasi formula pakan. Dari saya itu, ketemu lagi di video berikutnya. Salam.